Jadi Trump lebih realistik melihat bahwa kita tidak mau lagi mendanai perang di Ukraina, tetapi yang kita mau adalah ceasefire, selesai perang, eksploitasi sumber daya alam, ya, konsesi yang didapat, rekonstruksi Ukraina, ya, terus kemudian ya sudah selesai masalahnya. Nah, itu yang ada di kepala Trump sih. Zelensky sekarang sudah bersedia untuk tekan dengan kita. Nah, ini ibaratnya Donald Trump itu menjalankan pemerintahan layaknya menjalankan perusahaan. Kayak CEO ya, Prof. CEO. Jadi kayak main kartu gitu. Jadi sebenarnya Indonesia juga harus hati-hati melangkah dalam mengambil sikap. Sekarang ini kita harus hati-hati. Lihat kebijakan Trump larinya kemana. Bagaimana Zelensky akan bereaksi. Bagaimana Rusia akan bereaksi. Bagaimana Uni Eropa akan bersikap. Itu semua harus kita lihat. Kita bicara soal Ukraina. Apalagi kemarin Trump baru ngusir Presiden Ukraina Zelensky di Gedung Putih. Nah, kita mau tanya pandangan Profesor Hikmahanto. Gimana nih soal Amerika dan Ukraina, dan kayaknya Amerika ini udah berubah arah. Kalau dulu kan zaman Biden sangat-sangat mendukung Ukraina mereka tuh. Dan sekarang mereka malah udah hanya ke Rusia nih kayaknya. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih. Mas ini Pak De, sehat semua ya? Sehat, semangat. Ya. Semangat. Ya. Walaupun di bulan puasa, tapi kita bicaranya yang panas juga nih Pak De. Biasanya kalau bulan puasa maunya ngomongin santai-santai, tapi ini yang malah di X, di Instagram ini menjadi salah satu yang sering masuk home saya, sering masuk FYP saya nih. Prof, kita mau nanya nih Prof. Yang Prof pasti udah ngeliat kan peristiwa yang di Gedung Putih itu? Iya. Terus tiba-tiba Amerika memang apa tabiatnya begitu ya? Tiba-tiba saya lihat tuh kayak baru pertama kali Amerika tuh presidennya tiba-tiba menyerang dalam tanda kutip presiden negara lain tuh, Prof. Di depan wartawan. Yes, di depan wartawan, dan itu secara terbuka. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, memang protokolnya sih harusnya ada pertemuan antara dua kepala pemerintahan atau kepala negara begitu ya. Lalu kemudian mereka bicara sebentar di depan media. Itu yang dilakukan juga pada waktu Joe Biden menerima presiden kita Jokowi, Presiden Prabowo. Nah, setelah itu mereka minta wartawan keluar. Lalu kemudian mereka bicara dengan para pembantu-pembantunya. Nah, setelah itu baru kemudian wartawan diundang lagi, terus kemudian disampaikanlah joint statement antara dua pemerintahan itu. Nah, yang kemarin ini nggak jadi. Karena apa? Karena pada waktu ada pembicaraan awal, mungkin awalnya sih baik-baik aja. Karena di situ saya juga melihat Zelensky mengatakan bahwa kita berterima kasih karena kita mendapat dukungan dan lain sebagainya. Tapi kemudian bicara soal yang akan mereka sepakati, perjanjian yang berkaitan dengan eksploitasi mineral di Ukraina oleh Amerika Serikat. Dan di situ Zelensky bilang bahwa oke, kita akan tanda tangan itu, tapi saya minta guarantee nih. Guarantee, security guarantee. Jadi kalau misalnya kami diserang dan sebagainya, Amerika Serikat harus ada di situ. Nah, kelihatannya pemerintahan Donald Trump ini berbeda dengan Biden. Kalau Biden bilang oke, kita akan kasih guarantee, kita akan bantu Anda dengan uang dan lain sebagainya. Tapi Trump bilang, oh enggak, saya enggak mau soal guarantee. Sekarang masalahnya, enggak usah Anda minta guarantee, percayakan pada saya akan buat ceasefire agreement. Gitu kan. Dan itu nanti saya akan bicara sama Rusia. Tapi kan Zelensky bilang, enggak, pokoknya gini-gini. Terus di situ Donald Trump bilang, kamu ini maunya perang-perang aja nih katanya. Kamu enggak mau nih adanya perdamaian. Kalau misalnya kayak begitu, jangan harap ada Amerika Serikat. Bahkan kalau Amerika Serikat nggak ada di situ, jadinya kamu nggak ada apa-apanya. 2 minggu aja paling selesai. Kan dijawab juga sama Zelensky, enggak 2 minggu. Saya dengar katanya 3 hari. Menurut Putin 3 hari saya selesai. Gitu kan. Trump langsung bilang, iya kurang dari 3 hari lah pokoknya. Nah, jadi mulai di situ. Dan kemudian Wakil Presiden interupsi dan menyatakan bahwa kamu ini kita sudah bantu begini-begini, tapi nggak ada terima kasihnya dan lain sebagainya. Belum lagi Menteri Luar Negerinya juga menyampaikan hal yang sama begitu ya. Sampai Donald Trump mengatakan itu sebenarnya pemerintahan kemarin itu Joe Biden itu
sudah pemerintahan yang bodoh gitu ya dengan membantu uang Anda terlalu banyak. Sampai kapan ini Amerika Serikat seperti itu? Jadi saya melihat bahwa Donald Trump maunya melihat realistik aja bahwa kalau misalnya dengan posisi membantunya Amerika Serikat ke Zelensky seperti sekarang, tidak ada pasukan gitu ya, cuman uang dan senjata-senjata saja. Itu sampai kapanpun nggak akan selesai nih perang. Ya, dan Uni Eropa juga nggak ada kekuatannya. Ya, semua bertumpu pada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat mungkin di bawah Trump kalau misalnya cuma perang-perang aja kita uang habis buat apa? Saya mau bahwa itu nggak terjadi perang, bahkan kalau bisa di Ukraina Timur itu bisa dieksploitasi, dapat katakanlah kekayaan yang kemudian untuk merekonstruksi Ukraina, di samping juga Amerika akan dapat. Rekonstruksi Ukraina kan nanti mungkin juga perusahaan-perusahaan karyanya Amerika Serikat akan hadir dan kemudian mendapat proyek-proyek yang akan menggerakkan perekonomian di Amerika Serikat. Jadi Trump lebih realistik melihat bahwa kita tidak mau lagi mendanai perang di Ukraina, tetapi yang kita mau adalah ceasefire, selesai perang, eksploitasi sumber daya alam, ya konsesi yang didapat, rekonstruksi Ukraina, ya terus kemudian ya sudah selesai masalahnya. Nah itu yang ada di kepala Trump, sehingga dia tidak mau berada di belakang Ukraina lagi seperti Joe Biden. Nah ini yang kemudian ditentang oleh Zelensky. Dia mengatakan bahwa kami butuh Anda, kalau misalnya Anda nggak ada selesai kami. Ya udah selesai lah katanya. Makanya kemarin itu kan memang nggak ada pre-statement ya, joint statement yang disampaikan. Akhirnya mungkin kelihatannya ya udah selesai begitu saja. Nah, tapi kemarin waktu saya lihat di depan Kongres, Presiden Donald Trump pertama kali berbicara setelah menjadi presiden, beliau mengatakan Zelensky sekarang sudah bersedia untuk teken dengan kita. Nah, ini ibaratnya Donald Trump itu menjalankan pemerintahan layaknya menjalankan perusahaan. Oke, CEO ya Prof. CEO. Jadi kayak main kartu gitu. Nah sekarang dia tahu, mungkin dia tahu bahwa posisi Zelensky Ukraina itu terpojokkan kalau nggak ada Amerika Serikat. Oleh karena itu Amerika Serikat merasa ada di atas angin dan dia bisa berkomunikasi dengan Rusia, Putin, untuk kemudian ayo Putin kita buat perjanjian perdamaian. Tapi mungkin ada konsesi-konsesi. Ya, dan itu tidak akan menguntungkan Ukraina karena dugaan saya ya yang Ukraina Timur misalnya Republik Luhansk, Donetsk itu akan menjadi bagian dari Rusia. Begitu. Dan yang kedua mungkin Rusia akan bilang saya tidak mau Ukraina masuk ke NATO. Ya, karena ini kan sesuatu yang sudah disepakati lama oleh Amerika Serikat bahwa Ukraina tidak kemudian masuk menjadi anggota NATO, tapi kemudian kalau nggak salah zamannya Menteri Luar Negerinya John Baker, ya Partai Republik dari Bush senior. Nah itu tapi kemudian oleh Bill Clinton dilanggar gitu kan, itu yang membuat Rusia jadi marah gitu ya. Terus kemudian ada pelanggaran lagi gitu ya. Nah sekarang ini saya yakin Amerika Serikat akan menjamin bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota dari NATO. Prof, di pikiran kalangan umum bahwa sebetulnya kalau Amerika perang itu cuannya juga masuk karena dia jual senjata sebetulnya. Apakah dia nggak berpikir bahwa sebetulnya dengan adanya peperangan ini bisa meraup begitu banyak duit? Ya, ini yang Joe Biden lakukan. Jadi pemikiran bahwa oke, secara ekonomi Amerika mungkin sudah kalah dengan Cina gitu ya. Tapi kan dari sisi militer dia masih kuat dan dia mungkin bisa hidup dari industri pertahanannya. Tapi kalau dari Donald Trump dia mengatakan ini kan jumlah uangnya sangat besar. Ya, dan sampai kapan sih industri pertahanan itu akan bisa membuat Amerika great again ini? Ya, beliau mungkin lebih pragmatis mengatakan bahwa karena beliau dari dunia bisnis ya. Bahwa kita harus bicara dari sisi bisnisnya. Yang membuat Amerika besar lagi, membuka lapangan pekerjaan,
memastikan bahwa kita bisa mendominasi dunia lagi dan lain sebagainya. Caranya gimana? Caranya dia selalu mengatakan bahwa kami datang untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, apakah itu di Ukraina maupun di Gaza kan, gitu kan? Dengan ide gilanya kalau di Gaza dievakuasi nanti kita bangun ya lebih bagus dan lain sebagainya begitu kan. Nah, jadi dari sisi ekonominya, karena apa yang dihadapi adalah Cina. Cina itu bisa besar seperti sekarang karena ya masalah ekonomi. Jadi bagi Trump pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih penting ketimbang mendanai perang gitu ya. Dan perang itu dalam pembicaraan, kamu tahu gara-gara perang ini berapa orang yang kamu korbankan untuk perang ini. Belum lagi beliau mengatakan bahwa dengan adanya perang seperti sekarang ini, ya kan, ini kita bisa masuk ke perang dunia ketiga. Kan disampaikan, dan itu memang kan banyak orang menyampaikan nih, kalau nggak hati-hati perang Ukraina ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Nah itu beliau ulang lagi kan di situ di dalam diskusi yang sangat hangat pada waktu itu. Jadi seperti itu. Tapi ini benar nggak sih Prof, dengan sikap Trump yang seperti ini berarti Amerika sekarang udah lebih lunak terhadap Rusia? Atau Trump tuh sebenarnya Prof tadi bilang pragmatis aja gitu? Ya, sebenarnya kalau lunak terhadap Rusia, karena memang hubungan Trump dengan Putin itu memang baik gitu kan? Dulu. Jadi sebelum yang sekarang ini kan, waktu yang pertama kan memang hubungan baik gitu kan. Dan Trump ini berbeda dengan pandangan dari pemerintahan Amerika Serikat, presiden Amerika Serikat, meskipun dia dari Partai Republik gitu kan. Gitu. Jadi kayak George Bush mungkin ya, senior maupun junior, dia punya pandangan bahwa ya Rusia masih jadi seolah-olah musuh kita. Tapi kalau Trump justru nggak merangkul. Korea Utara kan Kim Jong Un juga didatangin sama dia kan, merangkul. Satu yang nggak dia datengin gitu sebenarnya, dan dia selalu gondok itu adalah Cina. Ya karena dia tahu perangnya dia itu bukan karena militer. Karena kalau misalnya Rusia terus kemudian Korea Utara itu menganggap musuh itu karena approach-nya adalah approach militer, keamanan. Tapi kalau misalnya Trump, approach-nya itu adalah bisnis, ekonomi. Nah, jadi siapa yang jadi musuh? Bukan Rusia, nggak ada apa-apanya, bukan Korea Utara, tapi Cina, gitu kan. Nah itu. Berarti kalau demikian adanya bahwa Amerika itu siap untuk berseberangan pandangan lah atas Ukraina ini dengan yang namanya Eropa dong. Oh sangat. Padahal Eropa itu sekutunya ya. Sekutunya kan. Sekarang Eropa yang ketar-ketir. Ya maka pada waktu Zelensky itu keluar dari Oval Office gitu ya, dan kemudian kembali, walaupun dia disambut oleh negara-negara Eropa seperti Inggris kan, bahkan teken-tekenan soal uang, mungkin itu juga sudah disiapkan sejak lama. Tapi pernyataan-pernyataan dari Presiden Prancis, mungkin Macron gitu ya, itu kan mensupport Zelensky. Tapi mereka tahu tanpa Amerika Serikat juga mereka nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Maka pada waktu Zelensky sekarang dia bilang saya akan kembali ke Amerika Serikat, mungkin karena mereka juga tahu kita nggak bisa berbuat banyak untuk membantu Zelensky dalam menghadapi Rusia. Ya kalau nggak ada Amerika Serikat selesai. Nah di situ Amerika Serikat di bawah Donald Trump dia menuai atau mendapatkan buahnya bahwa Make America Great Again itu nyata. Ini dalam waktu kurang dari 100 hari ya kan, dia sudah bilang nih, ini udah mulai nih seperti ini. Gitu. Tapi kan Trump itu kontroversial ya, Prof ya. Dan orang tuh banyak bilang tuh dia tokoh kanan. Ya. Yang pasti memang sangat-sangat kontroversial. Kalau menurut saya juga Trump ini yang membuat Amerika sebagai first world gitu ya, negara pertama gitu menjadi third world countries. Jadi menarik turun gitu kan. Soalnya cara berpikirnya seperti para diktator-diktator negara-negara berkembang. Dalam pemahaman saya, dalam ini saya gitu ya. Misalnya dia melakukan pemecatan terhadap perwira-perwira tingginya di Amerika Serikat di angkatan bersenjata. Dia melakukan efisiensi, dia tidak percaya lagi sama USAID dan lain sebagainya. Padahal USAID itu kan sebenarnya ada itu untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari negara-negara yang dibantu oleh Amerika Serikat.
supaya ada ketergantungan, supaya Amerika Serikat bisa menentukan arah kebijakan dari pemerintah yang dia bantu gitu kan. Dan banyak yang dilakukan oleh Amerika melalui USAID, termasuk juga di Indonesia. Tapi sekarang dia tutup semua. Ya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa saya nggak mau uang-uang itu dihamburkan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Jadi benar-benar dilakukan efisiensi dan ditunjukkan dengan penunjukan Elon Musk dan membuat departemen yang namanya apa? Doge ya. Department of Government Efficiency. Nah, kira-kira seperti itu ya, efisiensi. Coba bayangkan seperti itu, tapi ya dia menjalankan apa yang dia suarakan. Dan orang-orang yang ada di bawah Trump itu benar-benar menjalankan apa yang menjadi pemikiran dari Trump. Buktinya pada waktu perdebatan dengan Zelensky itu, Vance, terus kemudian Rubio, Menteri Luar Negerinya, wah semuanya ada di belakang, royokan Zelensky. Tapi saya pikir bagus juga Zelensky masih bisa ngomong dan bisa memutar dan sebagainya, baguslah. Tapi Trump juga bilang bahwa biar aja ini kita ngomong secara terbuka, ya, supaya dunia tahu posisi kita kayak apa, ya. Dan kemudian dari Vance bilang sebenarnya waktu dia mulai masuk itu dia bilang, saya nggak setuju ya dengan Anda. Karena apa? Anda memanfaatkan media yang ada di depan ini untuk mempengaruhi rakyat Amerika Serikat. Nggak caranya Anda begitu. Wah, dia bilang gitu kan. Karena memang Zelensky kemana-mana selalu dia bilang bahwa kami ini dalam posisi yang dipojokkan, kami dianggap ini dan sebagainya, harusnya kami dibantu. Kan selalu posisikan kayak begitu. Ya, ini yang kemana-mana juga perwakilan-perwakilan dari Ukraina termasuk ke Indonesia dalam suatu event yang saya pernah ikuti. Ya posisinya kayak begitu, seolah-olah ya tolong kami dalam posisi ini kan gitu. Playing victim maksudnya? Playing victim. Ukraina itu? Ukraina. Nah itu yang kemudian dikritik sama Vance. Nggak caranya kamu kayak begini. Seolah-olah Zelensky akan memanipulasi rakyat dari Amerika Serikat untuk bisa mendukung Zelensky. Yang ujungnya kalau dia mendukung Zelensky itu akan tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Trump yang menjauh seolah-olah tidak ada dukungan ke Ukraina lagi. Ya, maka di situ Vance keras benar dia berbicara di situ. Tadi Prof mengatakan bahwa tanpa Amerika yang namanya Ukraina itu tidak bisa tegak lah. Nah sekarang setelah ada kejadian kemarin itu, insiden itu, kira-kira kedepannya seperti apa nih? Babak belur Prof, kalau misalnya dia tetap mau perang dan mengandalkan Eropa gitu? Ya pasti babak belur. Makanya sekarang Zelensky sudah berkirim surat ke Trump. Saya siap untuk tanda tangan. Saya siap tanda tangan perjanjian ini tanpa ada security guarantee dari Amerika Serikat. Udah nyerah semua. Trump sekarang dengan bangganya bilang, ya silakan. Kalau udah posisinya kayak gitu, ayo datang ke saya. Wah, luar kita taken. Strategi apa sih ini Trump nih bener-bener? Iya kan. Tapi kembali lagi, yang akan ditandatangani itu adalah perjanjian tanah jarang. Nah, tanah jarang itu sesuatu mineral yang sangat jarang ada. Dan itu bisa sebagai katanya sebagai bahan amunisi yang luar biasa gitu. Sebetulnya apa itu, Prof? Yang pasti adalah mineral itu pasti bisa jadi uang, ya kan? Di samping kalau diolah, di refine, kemudian bisa menjadi ya tadi kayak senjata dan lain sebagainya. Jadi itu yang diminta sama Amerika Serikat. Dan ini bukan pertama kali Amerika Serikat minta nih. Iya, karena kita pun juga kayak begitu kan, kita sama Belanda kan Amerika Serikat bilang bahwa oke, kita buat Belanda akan menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Ya, Indonesia kamu nggak usah berperang, tapi satu nih syaratnya. Apa? Konsesi. Freeport Papua. Iya kan? Jadi ini bukan pertama kali Amerika Serikat melakukan hal tersebut. Mungkin orang-orangnya Trump buka-buka lembaran sejarah, lalu dia mendapatkan, ini bisa nih kita bisa lakukan. Walaupun dari sisi Rusia juga Rusia bilang, ya kan, kalau kamu mau yang sebelah sana, kamu akui saya, nanti saya kasih konsesi. Karena Ukraina Timur ini yang saya dengar itu adalah mereka-mereka yang punya kebudayaan Rusia, bahasanya bahasa Rusia, begitu kan? Sehingga apa? Mereka lebih suka ke Rusia daripada ke Ukraina. Maka ada Luhansk dan Donetsk yang mau memisahkan diri dari Ukraina.
Karena mereka merasa bahwa ya mungkin didiskriminasi lah kalau misalnya masih tetap di Ukraina. Nah itu yang terus kemudian sekarang menjadi tanda kutip bagian dari Rusia. Nah sekarang kan offernya ke Amerika, ke Trump, silakan kalau mau Anda buat ceasefire ini, ya kan? Nanti Anda bisa eksploitasi, ya kita juga dapat juga, Anda juga dapat. Jadi ujung-ujungnya Amerika tetap dapat perjanjian tanah jarang tersebut berbagi dengan Rusia. Rusia atau dengan Ukraina. Nanti tergantung nanti ini kan masalahnya agreementnya kita belum tahu nih batasan-batasannya apa, seperti apa yang saya coba search di media-media yang ada gitu ya. Ini masih belum dijelaskan gitu posisinya di mana. Tapi kalau misalnya kalau toh itu Ukraina katakanlah gitu, yang pasti kan para kontraktor Amerika tidak akan mendapatkan serangan-serangan dari Rusia gitu kan. Karena apa? Sudah ada ceasefire. Jadi mereka dengan tenang mengeksploitasi itu. Jadi kalau gitu ini win-lose solution dong? Ya karena Ukraina nggak punya pilihan. Iya itu kan. Itu dibilang bahwa Anda tidak punya kartu. Iya. Nah, iya. Nah di sini ya apa namanya, cara-cara seperti ini asal tahu kita tujuannya kemana, ya mungkin ya bisa berhasil gitu ya, ada keuntungan, dan itu yang membuat rakyat Amerika juga tersadar gitu ya. Walaupun saya yakin banyak juga rakyat Amerika yang terutama yang mendukung Joe Biden bahwa tindakan yang dilakukan Trump ini udah nggak bener. Karena apa? Seolah-olah dia akan membenarkan tindakan Rusia yang melakukan invasi. Tapi ingat nih Pak D, saya waktu 2022 pada waktu itu Amerika Serikat mau mensponsori sebuah draft resolusi untuk mengutuk Rusia. Nah Indonesia jadi co-sponsornya. Wah saya agak marah pada waktu itu ya. Saya di media saya bilang ini nggak benar nih begini-begini. Kita harusnya menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Jangan kita berpihak apakah ke Rusia ataukah ke Ukraina yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Jangan saya bilang. Jadi kita harus punya pemikiran sendiri. Ya, tapi waktu itu ya sudah akhirnya disponsori oleh co-sponsor Indonesia. Akhirnya jadi resolusi itu yang mengutuk Rusia. Nah kalau sekarang melihat seperti sekarang, iya repot. Karena apa? Ternyata pergantian pemerintahan membuat pergantian kebijakan di negara tersebut. Jadi jangan pernah sekarang kalau misalnya nih para ahli hubungan internasional melihat pada cuman tataran negara ini posisinya seperti apa. Tidak. Tetapi pemerintahan ini, ya presiden ini, dia akan posisinya seperti apa. Itu yang kita harus lihat. Jangan dilihat lagi dari negaranya. Ya, jadi textbook hubungan internasional yang dulu-dulu dibuat tahun 70-80-an atau ke belakang lagi, wah udah nggak bisa dipakai lagi zaman sekarang. Sekarang kita harus lihat siapa yang muncul jadi pemerintahannya dan bagaimana posisinya dan kebijakannya seperti apa, dan itu yang kita harus analisa. Itu. Yang menarik juga sebenarnya ini kan kita kan belum tahu nih perangnya akan berlanjut atau enggak, dan sampai sekarang kan belum ceasefire kan ya. Belum. Prof. Jadi sebenarnya Indonesia juga harus hati-hati melangkah dalam mengambil sikap terhadap apa yang terjadi di Ukraina nih Prof. Harus dilihat betul. Itu yang ingin ditekankan Prof ya. Betul sekali. Jangan seperti awal yang bilang resolusi mengutuk invasi Rusia, Indonesia co-sponsornya. Iya. Saya mikir ya kalau misalnya sekarang ini kita harus hati-hati. Lihat kebijakan Trump larinya kemana. Bagaimana Zelensky akan bereaksi. Bagaimana Rusia akan bereaksi. Bagaimana Uni Eropa akan bersikap. Itu semua harus kita lihat ya. Dan itu kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kepala-kepala perwakilan kita kan ada. Dia bisa kasih feeding. Kemudian oleh Kementerian Luar Negeri diolah sehingga kita tahu sikap kita itu akan kemana arahnya. Tapi kalau misalnya yang waktu dulu itu, saya kan bilang bahwa udahlah nggak usah berpihak kepada Ukraina yang mengatakan bahwa kita nih menjalankan hak kita untuk membela diri pakai pasal 51 Piagam PBB. Yang satunya bilang enggak, kami menggunakan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada ancaman serangan atau serangan maka nggak benar, itu nggak boleh menurut ketentuan ini. Kita posisinya di tengah aja. Pakai pasal berapa? Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada negara yang bertikai, ya mereka harus menyelesaikan secara damai. Jangan sampai kemudian membahayakan perdamaian, keamanan
dan perdamaian internasional lah kira-kira. Itu di pasal 2 ayat 3 seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi saya maka bingung waktu Kementerian Luar Negeri melalui kepala perwakilan kita di New York gitu ya, kita jadi co-sponsor. Padahal Bapak Presiden sebagai Presiden G20, beliau datang ke G7, datang ke Zelensky, ke Ukraina, dan datang ke Putin, ke Rusia. Ya kan udah bener ini pasal 2 ayat 3 yang dipakai gitu. Tapi ngapain ikut sponsor? Untung aja Rusia pada waktu itu nggak bilang sama Bapak Presiden, kamu bukannya ikut juga jadi co-sponsor, ngapain kamu datang sini, udah pulang sana gitu kan, repot itu kalau kayak begitu kan. Tapi kalau kita tarik dulu nih Prof, dari tahun 2022 nih pertama kali pecah nih masalah. Invasi itu sebenarnya kan melanggar UN Charter juga Prof. Kalau itu versi Ukraina. Menarik. Kalau versi Rusia sih enggak. Kalau versi Rusia dia bilang saya melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self defense. Saya punya hak untuk membela diri, lalu saya mengantisipasi. Nah, ingat pada waktu itu Rusia sebelum menyerang, dia mengakui dulu Republik Luhansk dan Donetsk. Nah, setelah mengakui, lalu mereka buat perjanjian antara mereka, kita buat perjanjian ya, perjanjian kalau kamu diserang, nanti saya akan bela kamu. Nah, kalau misalnya dari sisi Ukraina ada pihak yang melakukan separatisme, diserang nggak? Diserang, karena diserang Rusia udah punya perjanjian, diserang balik kan gitu. Nah, harusnya kan sampai di Ukraina Timur, tapi kenapa sampai di Kiev waktu itu? Sampai di Kiev karena dia bilang bahwa rezim yang di bawah Zelensky ini akan masuk ke NATO, dan kalau dia masuk ke NATO berarti serangan ke Ukraina akan menjadi serangan untuk seluruh negara NATO. Saya habis nih kayak begitu. Jadi mencoba supaya Zelensky itu tidak masuk ke NATO dan NATO tidak menerima Zelensky. Nah, jadi harus ingat ya, saya ini punya pengalaman sebagai pengacara. Kalau pengacara itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Tinggal kita bagaimana membangun argumentasi berdasarkan fakta, bukti, dan pasal. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya tanya, Pangeran Diponegoro, pahlawan atau pemberontak? Wah, semua pada bilang pahlawan. Nah, kalau pahlawan saya bilang susah nih jadi advokat. Kenapa? Lain kali tanya ya, surat kuasa dari mana? Siapa tahu surat kuasa dari pemerintah Belanda ya. Pastilah jawabannya adalah pemberontak dulu, baru kemudian bangun argumentasi. Tapi kalau misalnya surat kuasa dari pemerintah Indonesia, memang ya itu pahlawan dan kita harus bangun argumentasi berdasarkan fakta, bukti, dan pasal. Berarti Zelensky sekarang tidak boleh lagi bermimpi untuk menjadi bagian dari NATO dong? Bisa, itu betul sekali. Itu yang paling tidak di bawah pemerintahan Donald Trump itu tidak akan terjadi. Dan saya yakin pemerintahan Amerika selanjutnya pun tidak akan mendorong-dorong. Kalau dulu Joe Biden kayak seolah-olah mendorong-dorong Zelensky untuk masuk, kalau sekarang sih nggak akan. Karena mereka tahu konsekuensinya bahwa Rusia mendengar kabar akan masuk aja, dia akan langsung menyerang Ukraina. Pengusiran Zelensky dari Amerika kemarin itu menuai kemarahan dalam tanda kutip dari Eropa Barat. Ya. Kira-kira hubungan Amerika Eropa Barat jadi seperti apa? Ya, yang pasti kalau saya lihat pertama ya, menuai marah dari Eropa Barat, kali Amerika akan cuma ngomong sama negara-negara di Eropa Barat, so what? What can you do? Ya, apa yang Anda bisa lakukan? Anda nggak bisa lakukan apa-apa. Anda nggak bisa mungkin membela Ukraina tanpa saya, ya kan? Nggak mungkin. So what? Nah, ini permainan catur yang pandai yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat? Ya, yang pasti nggak seperti yang selama ini ada gitu kan. Kalau Amerika Serikat kan misalnya paling tidak dengan Inggris, Perancis itu erat lah gitu ya, dengan Jerman gitu. Tapi sekarang mungkin sudah nggak lagi. Jadi mereka saling lihat, saling curiga. Dia akan lihat posisinya apa yang akan diambil. Dia harus lihat karakter presidennya seperti apa dari Eropa gitu ya. Presiden Amerika Serikat seperti apa. Dan bukannya tidak mungkin di Inggris, kemudian di Perancis gitu akan memicu rakyat negara-negara tersebut untuk memunculkan orang-orang yang mirip seperti Donald Trump. Orang-orang kanan. Iya, kanan, keras gitu kan. Bukannya tidak mungkin.
Nah, karena apa? Kalau misalnya ini benar-benar berhasil gitu ya, oh iya nih harusnya kita punya pemimpin yang seperti ini. Dalam artian mungkin blok barat hancur nih. Ya hancur lah. Ngomong hak asasi manusia sekarang saya udah nggak percaya lagi kalau mereka yang ngomong. Ya kan? Mau gimana ngomong hak asasi manusia kan? Misalnya di Gaza aja diserang kayak begitu, mereka cuma bisa bilang oh ini hak untuk membela dirinya Israel dan lain sebagainya. Jadi orang sekarang questioning ya values yang dimiliki oleh negara-negara barat, negara-negara maju yang selama ini orang bilang bahwa oh ya ini values yang harus dijunjung tinggi, memang baik dan lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada seperti itu. Values bisa dari mana saja, termasuk juga dari negara-negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Gimana Pak De? Ya. Menarik banget nih. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ya, last question nih Prof. Ya. Amerika itu sangat juga tergantung bagaimana persepsi publiknya terhadap kebijakan pemerintah. Populis gitu. Ya. Apa reaksi masyarakat pada umumnya terhadap kebijakan Amerika terhadap Ukraina, terutama juga persnya? Ya, so far publiknya karena mayoritas mendukung Trump gitu ya, justru satisfied dengan apa yang dilakukan oleh Trump. Memang ada sebagian yang tidak setuju, terutama yang mendukung Joe Biden, mengatakan bahwa ini suatu kesalahan besar dan sebagainya. Tapi Trump pemerintahannya dalam waktu belum sampai 100 hari deliver ya, mendeliver apa yang disampaikan pada waktu kampanye ya. Jadi itu tipe dari Trump ya, walaupun kalau kita bicara soal Gaza itu lain lagi ceritanya nanti kan. Betul. Apakah deliver atau enggak ini kan, terutama nanti dari negara-negara Islam dan lain sebagainya. Tapi untuk yang di Ukraina deliver. Jadi justru Trump merasa dirinya, I have shown to the American people that I will and now making America great again. Itu. Jadi itu perdebatan yang berakhir pengusiran itu tidak bisa dianggap diplomatic incident. Oh enggak bisa ya. Artinya Amerika justru meraup keuntungan dari situ. Betul sekali. Meraup keuntungan, dan dengan peliputan media di Amerika Serikat pada waktu mereka berdebat itu dimanfaatkan, dikapitalisir betul oleh Donald Trump yang mengatakan bahwa saya suka nih biar masyarakat dunia tahu, masyarakat Amerika tahu bagaimana posisi kami ini. Ya, daripada kita keluar nanti joint statement bagus-bagus gitu kan. Nah, kalau sekarang udah buka aja sekalian. Berarti ini membuktikan kalau Donald Trump untuk pemikir yang ulung dan strateginya jitu gitu, Bro. Iya, strategi bisnis gitu ya. Makanya saya katakan menyelenggarakan pemerintahan secara bisnis. Prof, thank you Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semua ya.